Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa salaka tariqatal middin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita, yang kalau dihitung kita tidak sanggup menghitungnya. Dari oksigen cuma-cuma, pendengaran cuma-cuma, penglihatan cuma-cuma, nikmat iman Islam diberikan oleh Allah kepada kita, dan tentu nikmat-nikmat lain yang tidak bisa dihitung. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah, utusan Allah yang ketika hidup ingat kita, ketika mau meninggal yang dipanggil kita ummati, ummati, ummati. Bahkan nanti orang yang dibangkitkan pertama kali adalah Rasulullah, dan begitu dibangkitkan ia langsung bersujud, sehingga Allah mengutus malaikat Jibril, wahai Jibril, tanyakan kepada Muhammad kenapakah ia bersujud. Maka kemudian malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan bertanya, wahai kekasih Allah, kenapakah kau bersujud? Maka kemudian Rasulullah menjawab, aku minta permohonan kepada Allah, satu lagi permohonan kepada Allah, yaitu apa? Tolong jangan izinkan umat-umat Nabi lain memasuki surga sebelum seluruh umatku memasuki surga. Jadi umat-umat Nabi lain, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim tidak boleh memasuki surga sebelum seluruh umat Nabi Muhammad memasuki surga. Rasulullah ketika hidup ingat kita, ketika mau meninggal ingat kita. Bahkan ketika Isra Mi'raj dia sudah merasakan nikmatnya surga. Kalau Nabi Idris sudah merasakan surga, tidak mau kembali ke dunia. Tapi Rasulullah waktu Isra Mi'raj sudah merasakan surga, dia kembali ke dunia karena ingat kita, dan nanti ketika dibangkitkan pun ingat kita. Wajar kalau kemudian kita selalu berselawat kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah sekalian, ayat yang sering dibaca ketika bulan Ramadan adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa tujuan dari puasa itu adalah agar kita la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah. Maka indikator apakah puasa kita diterima oleh Allah atau tidak gampang, mudah. Apakah setelah puasa selama 30 hari ketakwaan kita bertambah atau tidak kepada Allah? Karena Rasulullah juga mensinyalir bahwa ada umat yang berpuasa tetapi dia hanya mendapat lapar dan dahaga, tidak mendapatkan nilai dari puasanya itu. Maka pada malam hari ini saya akan mengupas sedikit tentang apa indikator takwa itu. Kalau di dalam surat Al-Imran dikatakan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ciri-ciri orang yang bertakwa disebutkan di sini, alladzina yunfikuna fis sarai wa dharai wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas, al-ayah. Di dalam surat Al-Imran ini dijelaskan bahwa ciri orang yang bertakwa itu 4. Yang pertama, dia mudah bersedekah baik di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua, dia mau mengelola marah. Dan yang ketiga, memaafkan orang lain. Dan yang keempat, kalau dia salah dan dia sadar atas kesalahan itu, maka dia segera bertaubat kepada Allah. Pada malam hari ini karena waktu terbatas, saya ingin membahas tentang mengelola marah. Bapak Quraisy Shihab mendefinisikan marah itu adalah sikap tidak tenang melihat sikap orang lain yang kita tidak setuju. Jadi kalau ada orang yang tidak sesuai kehendak kita, tidak sesuai keinginan kita, kita tidak suka, maka itu adalah marah. Dan ternyata marah ini kalau tidak dikelola bisa menimbulkan banyak penyakit. Kalau kita baca jurnal-jurnal psikologi, marah yang ditahan, marah yang dipendam itu bisa menimbulkan tumor, itu bisa menimbulkan kanker.
dan bisa menimbulkan penyakit-penyakit kronis yang lain. Makanya marah itu perlu dikelola, sebab kalau marah dibiarkan itu bisa menimbulkan penyakit-penyakit baik itu fisik maupun penyakit-penyakit yang psikis. Saya beberapa kali menunggu orang di rumah sakit yang terkena tumor, yang terkena kanker, padahal dia rajin olahraga, padahal dia rajin mengelola makanan dengan makanan yang sehat, tapi ternyata kena tumor, kena kanker, dan ternyata apa? Ternyata yang bersangkutan tidak mampu mengelola marah atau memendam amarah, kecewa terhadap keluarganya, kecewa terhadap putra-putrinya, kecewa terhadap pasangan hidupnya, maka itu dipendam dan akhirnya menyebabkan tumor, menyebabkan kanker. Dan di dalam Islam ada dua amarah, yaitu marah pada tempatnya dan marah tidak pada tempatnya. Kalau agama kita dihina, boleh kita marah. Kalau ada yang mengganggu keluarga kita, merendahkan, boleh kita marah. Ya. Tapi ada marah yang tidak pada tempatnya, marah yang tidak diperkenankan di dalam Islam. Dan kalau marah ini akan menjadi masalah jika diabaikan, dicuekin, alah enggak nanti hilang sendirinya. Ternyata kalau marah itu diabaikan, itu bisa menyebabkan depresi dan sejumlah gejala fisik. Kalau marah itu dipendam, itu bisa menyebabkan ledakan amarah yang tidak tepat dan bisa menimbulkan banyak penyakit. Kalau amarah itu dilampiaskan pada sesuatu atau seseorang yang tidak tepat, maka itu akan menimbulkan konflik. Dan marah itu jika diekspresikan dengan cara yang kasar juga akan merusak pergaulan. Maka marah itu di dalam Islam perlu dikelola. Bagaimana cara mengelola marah? 3 langkahnya. Yang pertama, sadar bahwa kita marah. Sadar bahwa kita sedang marah. Menyadari bahwa kita marah membuat kita bisa mengambil langkah yang kedua, yaitu jeda. Saat orang marah tidak boleh berbicara. Saat orang marah tidak boleh mengeluarkan kata-kata. Karena biasanya kalau orang marah emosinya tidak stabil. Kalau orang marah hatinya itu sedang kotor. Kita sering mendengar analog dari para ulama. Teko kalau dikeluarkan keluarnya teh, maka dalamnya teh. Teko kalau dikeluarkan keluarnya kopi, maka dalamnya kopi. Teko kalau dituangkan keluarnya air comberan, maka dalamnya air comberan. Begitu ketika sedang marah berarti sedang kotor, maka kemungkinan besar kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang kotor. Maka kalau kita sudah menyadari marah, sadar bahwa kita marah, sadar bahwa kita sedang emosi marah sedang berada dalam diri kita. Yang kedua, jeda. Jeda itu berhenti sejenak, ya. Diceritakan oleh hadis riwayat Ahmad dan Bukhari, jika salah seorang di antara kalian marah, diamlah, jeda, jangan ngomong, jangan bicara, karena biasanya kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor. Pertanyaannya, dalam jeda itu apa yang dilakukan? Dalam jeda itu yang dilakukan beberapa hal. Yang pertama adalah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dibaca berulang-ulang. Kenapa? Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Muslim yang menyatakan, sesungguhnya aku mengetahui suatu kalimat, seandainya ia mau mengucapkan, pastilah hilang marah itu darinya. Kalimat itu ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dibaca satu kali masih marah, baca lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih marah, baca lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah kalau dibaca berulang-ulang, maka berdasarkan hadis ini amarah kita akan berkurang. Saat jeda, selain kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka yang kedua adalah berpindah posisi. Kalau dalam ilmu psikologi, olahragalah, bergeraklah, ya, berlarilah, berjalanlah, berenanglah, memanahlah, bergerak. Tapi kalau berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, bila salah satu di antara kalian marah saat berdiri, maka duduklah. Jika marahnya telah hilang, maka sudah cukup. Namun jika tidak lenyap, maka berbaringlah. Dan para pakar psikologi, pakar-pakar kesehatan mental menyarankan kalau kita sedang marah di rumah segera keluar untuk bergerak. Yang penting berpindah posisi. Kalau memungkinkan untuk duduk-duduk, kalau memungkinkan untuk berbaring, berbaring.
tapi kalau tidak setidaknya pindah posisi, karena bergerakan tubuh ini juga mengatur emosi. Itu yang kedua. Yang ketiga, saat jeda, saat diam, bukan hanya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bukan hanya kemudian juga berpindah posisi. Yang dianjurkan juga adalah mengambil air wudhu. Karena hadis riwayat Abu Daud mengatakan, sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah berwudhu. Maka Bapak dan Ibu, salah seorang yang sudah teropahnya terdengar di surga, yaitu Bilal. Rasulullah ketika pulang Isra Mi'raj bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, aku sudah mendengar terompahmu di surga. Maka para sahabat kemudian bertanya, apa yang menyebabkan terompahnya Bilal itu terdengar di surga? Ya, Bilal juga menyatakan, amalan saya biasa-biasa saja, ibadah saya biasa-biasa saja. Hanya saja saya tidak pernah batal wudhu. Maksudnya apa? Kalau dia batal wudhu, walaupun tidak mau sholat, dia wudhu lagi. Batal, maka wudhu lagi. Walaupun belum mau sholat, walaupun tidak mau baca Al-Quran, dalam kondisi Bilal dalam kondisi selalu berwudhu. Insya Allah kalau itu terjadi dalam diri kita akan mengurangi amarah kita. Dan saat jeda, selain mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian berpindah posisi, kemudian mengambil air wudhu, maka yang bisa kita lakukan adalah reframing. Apa itu reframing? Menyetel pikiran kita. Apa pikiran yang perlu kita tanamkan? Orang-orang yang terpuji adalah mereka yang mampu untuk tidak marah di saat ia bisa marah. Dan orang-orang yang derajatnya tinggi itu menjaga ucapannya dengan ucapan penuh cinta, tidak mudah mengeluarkan kata-kata ketika marah, tidak mudah mengucapkan kata-kata ketika kemudian marah, selama dia tidak bisa menata emosinya. Beda kalau dia sudah menata emosinya. Suatu saat ketika saya umroh, ada yang bercerita kepada saya, ada seorang ibu yang sangat sayang sekali kepada anaknya. Suatu saat dia akan kedatangan tamu, maka kemudian sang ibu ini karena jago masak, maka dia memasak masakan yang enak. Dan anaknya dibiarkan main di rumah, di luar rumah, main pasir. Begitu makanan sudah terhidang, sang anak ini bawa masuk pasir dan pasirnya ditebarkan di makanan. Ibu-ibu, bagaimana kalau itu terjadi di ibu-ibu? Ibu-ibu sudah masak enak, mungkin nasi kebuli, mungkin nasi uduk, mungkin nasi apapun, nasi kuning. Kemudian sudah terhidang, tiba-tiba anak dari keluar rumah masuk membawa pasir ditebarkan di nasi itu. Sang ibu ini yang sudah tertata emosinya, maka ketika nasinya ditebarin pasir, maka sang ibu ini mengucapkan dengan kata-kata yang positif, ya Allah, anakku calon imam Masjidil Haram. Dan orang itu adalah Imam Sudais, sekarang menjadi imam Masjidil Haram karena ibunya kalau marah yang diucapkan adalah kata-kata yang positif. Ingat ibu, ucapan orang tua itu adalah doa. Begitu kita sedang marah mengucapkan goblok kamu, maka anak kita akan goblok beneran. Bodoh kamu, boleh jadi anak kita akan bodoh beneran. Maka ketika kita marah, sekali lagi di reframing, orang yang mampu mengelola marah adalah penghuni surga. Bapak dan Ibu, itulah tahap pertama, sadari bahwa kita marah. Yang kedua, jeda. Dan dalam jeda itu 4 aktivitas yang dilakukan. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berpindah posisi, ambil air wudhu, dan kemudian reframing. Insya Allah kalau ini dilakukan, itu akan menenangkan kita. Dan yang terakhir, selain kemudian sadari, jeda, kemudian pilih. Apa yang perlu kita pilih? Yang dipilih, kalau ada orang yang membuat kita marah, maka maafkan dia. Dan tidak cukup dimaafkan, maka doakan dia. Kenapa? Karena ketika kita dimarahin orang atau kita didolimi orang membuat kita marah dan kemudian kita mampu menahan, ingat, doa orang yang didolimi itu makbul. Maka berdoalah. Dan itu saya buktikan. Tanggal 18 Maret kemarin, anak bungsu saya menikah. Sebelum dia menikah, kakaknya yang di Jerman, kakak yang pertama, Pak, gimana masa aku pulang, adik bungsuku sudah menikah, aku belum menikah. Nanti akan banyak pertanyaan tuh Pak. Malu aku Pak kalau ditanya kapan kamu nikah, kapan aku nikah. Adik bungsumu aja udah nikah kok kamu belum nikah.
Dan dalam proses itu saya mengatakan ya sudah, minta sama Allah. Dan kebetulan di masa proses itu ada orang yang melamar. Tetapi di proses melamarnya itu merendahkan anak saya. Maksudnya merendahkan anak saya itu apa? Jadi mohon maaf, menikahinya itu hanya sekedar untuk kepuasan belaka. Tidak mau ngurus surat-surat resmi negara. Maunya hanya resmi agama. Dan ketika saya tanya kenapa nggak mau resmi negara, karena ternyata dia sudah disiapkan istri oleh ibunya yang di Suria. Jadi ini orang Suria. Jadi surat, karena di Jerman itu hanya boleh surat digunakan menikah 1 kali, maka surat itu akan digunakan untuk menikahi wanita yang sudah disiapkan ibunya. Resmi untuk menikah itu, sementara menikahi anak saya dengan menggunakan tidak mau menggunakan surat resmi, hanya menggunakan agama. Pada saat itu saya marah luar biasa. Waktu itu online. Dan kemudian saya teringat ini. Ingat, kalau marah ada pilihan. Apa? Memaafkan dan kemudian mendoakan. Maka kemudian selain saya memaafkan orang itu dan kemudian mendoakan orang itu, maka pun saya berdoa kepada Allah. Karena doa orang dolim yang didolim itu makbul. Maka saya berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, anakku yang bungsu tanggal 18 Maret nanti akan menikah. Sementara kakaknya yang pertama yang di Jerman belum menikah. Aku berucap terima kasih atas berbagai karunia yang Engkau berikan kepada keluarga kami. Alhamdulillah keluarga kami harmonis. Alhamdulillah anak-anak saya tumbuh dengan baik. Alhamdulillah keluarga saya Engkau cukupkan rezekinya. Tapi bolehkah aku minta satu lagi ya Allah, yaitu tolong Kau nikahkan anak pertamaku sebelum ia pulang ke Indonesia untuk menghadiri pernikahan anak bungsuku. Dan 3 hari dari situ anak saya dilamar dan 3 hari kemudian menikah. Jadi tanggal 8 Maret menikah dan kemudian pulang ke Indonesia untuk menghadiri pernikahan adiknya yang bungsu tanggal 18 Maret. Dari dalam 10 hari saya menantu 2 kali. Salah satunya menurut saya adalah mempraktekkan teori ini. Sadar, jeda, pilih, dan ketika pilih maafkan dan kemudian doakan. Insya Allah Bapak dan Ibu, kalau kemudian ini kita latih, maka kita paling tidak memiliki salah satu ciri orang-orang yang bertakwa, yaitu mampu mengelola amarah. Mudah-mudahan materi kali ini menginspirasi Bapak dan Ibu untuk bisa mengelola amarah, sehingga kita termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang puasanya benar-benar puasa, tidak hanya sekedar mendebat haus dan lapar saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.